dibuang. Antum pernah mendengar kisah ada namanya An-Naqsyabandi Al-Khalidi? Ada pernah dengar? Tarikat Naqsyabandi Al-Khalidi. Itu Imam Khalid Al-Baghdadi. Dia seorang alim kabir mufti di Baghdad. Kemudian dia merasa dia tidak dapat syuhud kepada Allah. Akhirnya dia minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan pengajian dia sebagai mufti. Dia nak cari guru. Maka ibunya berpesan, kalau engkau nak mencari guru, carilah ke Mekah. Pergilah ke Masjidil Haram dan ibadahlah di sana. Jika engkau dan selama engkau mencari guru, jangan pernah menghina manusia. Dia pergi, lalu dia sholat tawaf di Ka'bah, dan dia sholat di Ka'bah dia berdoa. Salah satu doanya, Allahumma dullani ala man yaduluni alaik wa usilni ila man yusiluni ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada orang yang akan menunjukkan kepada engkau, dan sampaikan aku kepada orang yang akan menyampaikan aku kepada engkau. Tiba-tiba ada orang gila pakai pakaian rusak dan berdiri di depan dia. Ini Ka'bah di belakang, dia di depan sambil memperolok-olok, menjulur-julurkan lidahnya, sambil menakut-nakutkan dengan tangannya, dengan matanya. Maka Imam Khalid itu marah sangat. Dia mengatakan, kamu tidak tahu, kamu sudah membelakangi ibadah dan menghina orang lain. Maka terus membuat begitu. Akhirnya dia marah dan menghinanya. Lalu pergi. Begitu pergi, maka orang yang perolok-olok itu mengatakan, kamu lupa dengan pesan ibumu, wahai Khalid. Dia berhenti. Maka dia mendatang, ya Syekhi. Terus dia mengaku, wahai guruku. Maka kata orang gila itu, idhab ila Abdullah Al-Kandakhlawi. Pergilah ke Abdullah Al-Kandakhlawi. Coba dia cari di Mekah, rupanya gurunya di India, di Kandakhlawi. Maka Imam Khalid Al-Baghdadi dia pergi ke India. Sampai di India dia cari mana Imam Abdullah Al-Kandakhlawi. Maka orang menunjukkan itu tengah main boxing. Maka dia masuk ke sasana orang tinju lah. Maka dia tanya, apakah itu Syekh Abdullah Al-Kandakhlawi? Ya. Maka dia tunggu. Dia siap berlomba tinju, boxing. Dia menang, dapat uang, dia pergi Syekh itu. Maka Syekh Khalid memberikan salam, assalamualaikum ya Syekhi. Wahai guruku, assalamualaikum. Maka siapa kamu? Saya murid engkau. Dia tinggal pergi sampai ke rumahnya, dia ikuti ke rumahnya. Dan dia mengatakan, jadikan aku muridmu. Maka apa kata Syekh Abdullah Al-Kandakhlawi? Oh, kalau macam itu boleh, tapi dengan syarat engkau setiap hari dan petang membasuh kudaku, dan memberi makan kudaku, mengeluarkannya pagi dan petang dimasukkan kembali. Jadi hari-hari dia membersihkan kuda. Orang dah alim, nak diajarkan apa? Hanya diajarkan khidmat. Diajarkan khidmat. Orang dah alim. Suatu ketika ada rombongan dari Baghdad ziarah ke Syekh Abdullah Al-Kandakhlawi. Dia tengok orang yang tengah basuh kuda itu, ini Syekh Khalid Al-Baghdadi. Maka orang-orang dari Baghdad itu kenal. Assalamualaikum ya Syekhuna. Waalaikumsalam. Antum Syekh Khalid Al-Baghdadi? Bukan. Akhirnya nak dicium tangannya apa, dia marah, dia halau orang semua itu. Lalu orang itu masuklah ke Syekh Abdullah, bincang. Lalu Syekh Abdullah itu, orang itu bertanya, ya Syekh, bukankah yang sedang basuh bersih kuda itu Syekh Khalid Al-Baghdadi? Apa kata Sidi Abdullah Al-Kandakhlawi? Syekh Khalid? Iya, dia seorang ulama besar. Aku tak tahu. Tanyalah dia.
Akhirnya dia pergi juga karena mereka nak sholat, dipaksa itu Syekh Khalid untuk jadi imam. Akhirnya dia masuk ke masjid itu dipaksa jadi, begitu Allahu Akbar dia menangis. Rupanya kenapa menangis? Surah Al-Fatihah pun dia lupa. Dia menangis. Akhirnya terus salah orang salat. Akhirnya orang salat masing-masing. Kisah ringkasnya, dia menyadari di situ bahwa ketakaburannya hilang, sifat iri hatinya hilang, sifat dengkinya hilang, tumbuhlah sifat-sifat mulia itu. Dan istilahnya sesuatu ada yang menghalanginya, penghalangnya dibuang, dah. Syuhud, hudur, baru amal-amal ibadah yang dulu baru jadi nur di dalam cahayanya. Ya. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan menjadi nur di dalam hatinya. Maka dia menangis di depan Syekh Abdullah Al-Kandahalawi. Sejak itu ada Naqsabandi Al-Khalidi, karena dia kemudian jadi kutub dan dia menjadi alim kali. Ya. Dan banyak kisah-kisah tentang orang-orang sufi, mereka lebih banyak pembinaan rohaninya, ya, ternyata lebih banyak dari khidmah. Nah, maka ketika khidmah lillah, lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya, kita perlu amal yang kita bertawadu melakukannya, dan tidak ada amal yang paling mulia melainkan melayani manusia. Ada orang bekerja di mesin, ada orang bekerja di ladang, ada orang jadi di pokok, tapi ada orang berkhidmat dengan manusia. Itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Sehingga dikatakan ada dua. It'amu ta'amu alanal kalam. Alanal kalam menunjukkan tawadu. It'amu ta'am, memberi makan orang, berhati lembut, ini lebih mulia daripada orang yang salat malam dan puasa siang. Orang yang kalau bicara lembut maknanya tawadu. Orang selalu memberi makan kepada orang, artinya khidmat. Kalau dia tak sempat qiyamul lail, tak sempat puasa siang, ya, tak apa. Ya, karena dia adalah ahlul jannah. Nah, oleh karena itu khidmat kepada umat Rasulullah, khidmat kepada pelajar menuntut ilmu, khidmat kepada pengajar ilmu, itulah sebetulnya yang paling mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tawadu'a rafa'ahullah, orang yang bertawadu Allah akan angkat. Kemudian orang yang melayani manusia, maka dia telah mendapatkan Allah. Sebagaimana hadis, kata dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku sakit, kenapa kau tak ziarahi? Aku lapar, kenapa engkau tak bagi makan? Aku tak punya pakaian, kenapa engkau tidak pakaikan aku? Hamba itu berkata, engkau Tuhan, mana ada lapar, mana ada tak berpakaian, mana ada sakit? Bukan. Hambaku di sana sakit, hambaku di sana lapar, hambaku di sana tidak berpakaian. Kalau engkau datang menziarahinya, kalau engkau memberi makan, kalau engkau memberi pakaian, engkau berarti telah berjumpa aku. Itulah ahli khidmat. Orang yang khidmat, orang yang cepat, ya, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang lain melakukannya. Karena orang bertasawuf hakikatnya hanya dua, melawan hawa nafsu dan berkhidmat. Semua murabi itu dulu khidmat kepada gurunya. Sudah berkhidmat kepada gurunya, kemudian berkhidmat kepada muridnya. Itu sebab tak ada yang melebihi ahli khidmat. Semua para aulia adalah ahli khidmat. Ya, apakah itu aulia sebagai murabi atau tidak, semua aulia mereka adalah orang-orang yang telah merendahkan dirinya kepada Allah di depan manusia, melakukan kebaikan untuk orang, kepada orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ya, sedikit tentang khidmah kaitannya dengan ma'rifah, khidmah kaitannya dengan pembinaan rohani.
Saya kira cukup. Semoga yang sedikit ini maknanya besar dan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.